بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sifat kasih dan sayangnya kita semua masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita juga patut bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam, agama yang menuntun kita dalam kebenaran, agama yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kerukunan di antara sesama. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, beserta pengikutnya. Sholawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintah itu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun juga bersholawat dan memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keistiqomahan dalam bersolawat kita menjadi hamba yang betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kelak di akhir hayat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Menjadi prioritas utama bagi para khatib dalam mengawali khutbahnya untuk senantiasa meningkatkan, mengajar dan berwasiat kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud peningkatan ketakwaan ini adalah dengan penguatan komitmen untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan melakukan hal ini, maka kita akan mampu berjalan pada jalur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masa-masa hidup di dunia ini akan senantiasa dalam pantauan dan lindungannya. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketakwaan yang berwujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi modal utama untuk menjadikan perjalanan hidup yang kita lalui ini penuh dengan nilai-nilai positif yang menjadikan kualitas kehidupan akan semakin lebih baik lagi. Bukan hanya pada saat ini saja, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kenangan manis dan menyingkirkan kepedihan, sekaligus membawa bekal optimisme dalam kehidupan masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan hidup kita di dunia ini melewati 3 tahapan masa. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua masa kini, dan yang ketiga adalah masa depan. Masa lalu adalah pengalaman
masa kini adalah kenyataan dan masa depan adalah harapan. Semua itu memiliki dimensi berbeda dalam menyikapinya, namun memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi rantai perjalanan hidup yang tidak terpisahkan. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah kali ini khotib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bagaimana menengok perjalanan hidup di masa lalu, menyikapi kondisi masa kini, dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Terlebih di awal tahun yang menjadi momentum tepat untuk menata dan menguatkan kembali manajemen kehidupan ini. Yang pertama, mari awali tahun ini dengan alhamdulillah. Kalimat ini merupakan wujud syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan umur panjang kepada kita semua yang sampai saat ini masih bisa menghirup udara kehidupan. Bagaimana nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu sampai saat ini, kita harus terus syukuri, syukuri dengan keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam tindakan ataupun perbuatan. Dengan wujud syukur ini kita mengharap nikmat yang kita terima akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi karena kita kufur pada nikmat Allah, kita mendapatkan siksa yang pedih yang menjadikan nikmat ini akan dicabut dan hilang dari kita. Hal ini sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, mari kita tengok tahun lalu dengan astaghfirullah. Kalimat ini merupakan wujud evaluasi dan introspeksi diri pada segala sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu. Perjalanan masa lalu pasti mengalami fluktuasi. Terkadang kita pernah berada pada posisi puncak yang tinggi, namun pada suatu saat kita pasti pernah berada pada posisi yang terburuk. Masa fluktuatif ini menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk mempertahankan kondisi positif dan menjadi modal bagi masa depan. Sementara di sisi lain kita buang hal negatif dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Introspeksi atau muhasabah adalah perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun hari akhirat, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masyaallah, hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang ketiga, mari hadapi tahun depan dengan bismillah. Kalimat ini mengandung makna mendalam, yakni mengawali segala sesuatu dengan niat yang benar
karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bismillah mengandung optimisme tinggi untuk meraih harapan yang sudah ditargetkan dalam kehidupan. Lurusnya niat dan optimisme tinggi menjadi bekal untuk terus menjalankan dua misi besar diciptakannya kita di dunia, yakni untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dua sisi utama ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan juga terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, astaghfirullah dan bismillah menjadi paket awal dalam mengawali tahun ini agar perjalanan masa lalu, masa kini dan masa depan dapat meraih berkah dan kualitas yang lebih baik. Kualitas kehidupan bukan hanya diukur dari capaian-capaian kuantitas seperti materi saja, namun lebih dari itu, capaian kualitas berupa ketenangan, kenyamanan, dan keberkahan hidup juga harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Semoga kita memenuhi pesan Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa mawhunun wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada doa dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
محمد وعلى آله وصحبه من تصلت عين من أثر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ارفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر